Oke, petir Jogan Boruto. Nah, apa kalian lupa nih dengan adegan di mana Jogan itu aktif ketika Sumire dan Mitsuki itu bertarung di Art Gozu Tenno. Di sanalah Boruto tiba-tiba mengeluarkan petir di matanya itu dan Jogan saat itu bangkit. Nah, petir itu pun juga mengakibatkan ketiganya nih hingga membentuk semacam portal ke dimensi lainnya kamu itu dan semuanya disebabkan oleh Boruto. Semakin kesini perjalanan Jogan sama mata dewa Otsutsuki ini kian hari kian kuat nih untuk terus ditampilkan. Setelah awakening saringan matahari bangkit, Jogan serasa memperlihatkan bahwa inilah mata yang akan berjaya di eranya time skip. Perjalanan sang mata dewa untuk membuktikan nih bahwa itulah teknik tertinggi di kalangan shinjutsu terkhusus teknik mata. Lalu bagaimana kepopuleran Jogan itu benar-benar akan menghebohkan time skip nanti? So let's go boys, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Yo nakama Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai The Invisible of Jogan, perjalanan waktu sang mata dewa Boruto. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah gini, kita perjelas lagi. Dahulu memang ramai teori tentang kasus Jogan ini yang berhubungan dengan dimensi lain. Ini sangat-sangat memungkinkan nih untuk Jogan sebagai bagian dari dojutsu tingkat tinggi yang hanya muncul di era Boruto sekarang ini. Jogan memiliki keistimewaannya tersendiri, mungkin melebihi Jukan ninjutsu pada masa dahulu, layaknya Kamui milik Uchiha Obito. Nah, Jogan itu berada di tingkatan lebih tinggi lagi, yang membuat kita penasaran kenapa di alur pembuka Jogan aktif itu ada petir yang muncul di mata kanannya. Mungkinkah teori tentang petir Jogan Boruto itu bukanlah kebetulan jika di era time skip nanti ketika sudah mampu mengendalikannya nih, kemampuan Boruto memang identik dengan hal itu. Teknik yang mirip Kamui serta dirinya memiliki makna ball yang berarti petir. Nah, ribuan tahun yang lalu bermunculanlah jenis dan dojutsu spesial yang kini telah bertahan di era baru. Namun sekarang ada sesuatu yang mungkin menggeser semua kepopuleran mata tersebut dengan sebuah mata suci yang berhubungan antara Uzumaki dan Otsutsuki. Mata itu adalah Jogan. Banyak para fans yang menyebutkan jika sekarang adalah eranya Jogan, bukan lagi Sharingan, Katsuryugan ataupun Rinnegan Tenseigan. Jogan akan memiliki perannya tersebut apalagi di eranya time skip. Nah, tapi yang jadi kita penasaran tentang Jogan itu adalah saat Ishiki muncul dan mengatakan seperti ini kepada God Kara. Ketahuilah God, kau akan menjadi seorang Otsutsuki yang baru. Lalu lahaplah semua kehidupan dari semua bintang di alam semesta ini. Teruslah berkembang sampai kau menjadi satu-satunya Tuhan di alam semesta ini. Dan disitulah muncul banyak sekali doujutsu. Kebanyakan sih mengatakan kalau itu adalah Jogan. Nah, ini menarik nih, apakah Jogan itu sebenarnya adalah mata tertinggi dari klan Otsutsuki dan tidak semua Otsutsuki memiliki hal itu? Amada sendiri mungkin bisa menjelaskan tentang Otsutsuki secara lengkap atau garis besarnya, atau untuk Jogan sepertinya masih akan sangatlah minim. Nah, tapi sekarang kami rasa setelah time skip Jogan itu akan lebih banyak ditampilkan. Kalian tahu salah satu misteri terbesar dalam chapter Boruto yang animenya sudah ada tapi chapternya belum ada? Ya, Urashiki dan Jogan. Keduanya belum pernah ditampilkan sama sekali lebih jelas lagi terkhusus di manganya sendiri. Nah, ini menarik lagi teman-teman. Saat ini banyak menghubungkan jika mata ini setara dengan Rinne Sharingan loh. Meskipun informasinya sekarang belumlah relevan dan juga detail, tapi orang-orang yang menyetarakan dengan Rinne Sharingan tersebut mungkin itu adalah realita yang sesungguhnya. Nah, kita lihat nih dari data dahulu. Rinne Sharingan adalah mata tertinggi dari Kaguya karena ia seorang Otsutsuki memakan buah Shinju besar di kala itu. Bahkan dengan dojutsu itulah ia bisa masuk ke semua Yomutsui Rasaka 6 dimensi sekaligus. Sementara Jogan bisa mengetahui seorang Otsutsuki muncul dari dimensi mana saja dengan sedikit informasi yang baru didapatkan. Nah, jadi kami sebenarnya juga masih ragu nih jikalau Jogan itu lebih berbahaya atau lebih kuat daripada Rinne Sharingan sendiri. Tetapi dari perkataan Toneri harusnya kita mendapati satu hal yang sangat penting. Ini adalah mata dewa yang akan menuntun Boruto menerangi gelapnya jalan Boruto ke depannya. Mata ini adalah mata spesial yang Toneri bicarakan melalui dimensi mimpi ketika ia menemui putra Uzumaki itu. Nah, Jogan kala itu juga disebutkan sebagai mata dewa nih. Bakalan sangat menarik kan memang jika pemunculan Jogan itu akan berhadapan dengan para pengguna Rinnegan ataupun Rinne Sharingan.
Selain itu ini baru kemungkinan besar sih, tapi jika diperlihatkan memang menarik sekali bahwa Jogan sepertinya bisa melihat sedikit ke masa depan. Bahkan mata ini bisa melihat jelas dan memperhitungkan di mana Urashiki akan keluar dari dimensi ruang dan waktu miliknya kala itu. Sementara mungkin cuma Urashiki yang paham benar apa-apa tentang dunia shinobi, tapi belum tahu juga nih kalau Isshiki Otsutsuki kala itu. Nah sebelumnya tahu nggak, nama Jogan itu awalnya yang memberikan adalah animator dari pihak Boruto sendiri. Dia menggambar Boruto itu merawat matanya dengan tetesan mata tersebut dengan tulisan Jogan. Mungkin kalian juga sudah menerka ke depan nih jika Boruto itu memiliki kekuatan besar lain dalam dirinya. Itulah sebabnya Jogan sebagai alternatif agar Boruto menguasai teknik-teknik tersebut. Meski tujuannya Jogan itu jelas nih untuk melawan kejahatan dan menerangi dunia shinobi, namun sampai sekarang memang masih banyak misteri mengenai dojutsu yang satu ini. Nah sejauh ini Jogan sendiri memang terbukti mengesankan nih. Cuma ketika dalam mode karmanya itu kita ditampilkan bagaimana Jogan itu juga belum tentu bereaksi. Nah, karena yang memberikan kemampuan tersebut dari dua Otsutsuki yang berbeda nih, Toneri serta Momoshiki. Dan kita tahu Momoshiki sendiri sudah sering muncul jika Boruto sudah melemah ketika bertempur melawan yang terkuat. Sementara Toneri saat ini sedang disegel di Istana Raja Naga. Nah sekarang mari kita background lagi nih, kenapa God Otsutsuki itu tidak langsung dimunculkan di anime Boruto kala itu? Ya jawabannya simpel memang, dan itu belum waktunya. Coba kalian bayangkan jika God Otsutsuki muncul sekarang, bukannya itu tidak terlalu cepat dan terlalu memaksakan? Nah kami pikir hiatusnya Boruto itu sangat tepat untuk mengerjakan produksi dan visual yang lebih keren lagi, terkhusus untuk kemunculan God of Shibai atau God of Otsutsuki. Kami malah berpikir nih kemunculannya itu akan sangat pas setelah Art Code nanti. Bahkan menurut kita Boruto kedepannya akan segera masuki time skip ini yang kita tahu nih saat ini sedang hiatus. Dan misi terakhir mereka adalah bersama dengan Code Kara dan juga Eida setelah melepaskan Omnipotent. Kenapa? Ya ini relate nih, mungkin saja nih kemunculan Eida sendiri yang melambangkan banyak bintang dan antar universe itu di pakaiannya menjadi pertanda menarik. Karena selepas itu akan diungkapkan kebenaran tentang para bangsa langit lebih jauh lagi. Dan ini akan menjadi momentum menarik untuk memasuki cerita kebenaran para Otsutsuki lebih lanjut lagi. Siapa pemimpinnya dan orang yang dikenal baru-baru ini sebagai perwujudan God of Otsutsuki. Dahulu hal seperti ini tentang pembangkitan sebuah kekuatan yang lebih besar pernah terjadi pada era Otsutsuki Toneri. Yang dahulu yang ingin dibangkitkan kembali adalah Dojutsu Tenseigan. Toneri membawa putri Hyuga Hanabi karena Tenseigan akan tercipta dari keturunan Hamura serta putri dari Hyuga. Kita tahu bahwa seseorang dengan kekuatan Tenseigan itu bisa menjadi ancaman besar dalam sejarah. Mata itu terbilang suci dan sangat langka. Bahkan Toneri sempat memilikinya nih, dan dengan perubahan mode itu ia juga memiliki kekuatan membelah bulan dengan Ginrin Tensei Baku. Mungkin aja nih hal seperti ini akan menjadi terulang lagi karena ada penggambaran God Otsutsuki itu di belakangnya banyak sekali berbagai dojutsu. Nah itu kemungkinan cuma ada 3, Byakugan, Tenseigan, serta Jogan. Dan uniknya nih jika memang itu Jogan atau bahkan Tenseigan, ini relate dengan satu Otsutsuki juga yang terhubung, yaitu adalah Toneri. Siapa lagi coba? Dialah menjadikan perantara Jogan itu aktif dari diri Boruto. Dan hanya Urashiki sementara yang sadar dan mengatakan seperti ini dikala saat di Sunagakure dahulu. Oh, bukankah itu Jogan ya? Cerita Boruto ini sebenarnya adalah adaptasi dari klan Hyuga lebih lanjut, tapi dengan versi lebih nenek moyang mereka nih, Otsutsuki ini. Dan jika Hyuga memiliki Byakuganan legendaris itu, Otsutsuki adalah pemilik Byakugan pertama kali dan sumber dari segala kekuatan dojutsu, semuanya bersarang dari seorang Otsutsuki. Masuk akal memang jika sebenarnya masih ada satu jenis mata lagi yang sangat terkenal di seantero anggota Otsutsuki ini. Dan mata itu mungkin saja nih milik God Otsutsuki atau sesuatu yang para Otsutsuki miliki pula. Ya, Jogan mungkin adalah alasan terbesarnya. Gimana? Awal ketika cerita Boruto memasuki time skip ini nanti dan sudah membahas soal Jogan, semuanya akan terungkap kebenaran tentang God Otsutsuki. Dan cerita Boruto sudah tidak hanya antara shinobi dari 5 negara besar lagi, tapi lebih besar dari itu. Itu semua sudah melewati antar universe dari alam semesta dengan berjuta-juta misterinya. Dan itulah sebabnya time skip akan menjadi titik balik pengungkapan misteri tersebut, kisah tentang Jogan dan era kejayaannya. Karena setelah munculnya sosok Shibai dan pengungkapan ada teknik yang merupakan tingkatan tertinggi Shinjutsu, semua ninjutsu, dojutsu dan macam-macamnya itu hanyalah kopian dari teknik itu dan juga dari turunan-turunannya. Hanya ada beberapa teknik nih yang dikategorikan sebagai teknik seni ilahi, itu bersumber dan terhubung dengan Otsutsuki. Nah besar kemungkinan Joganlah Shinjutsu paling tinggi di kalangan teknik mata tersebut. Menarik untuk dinantikan kelanjutannya tentang Jogan. Gimana menurut kalian teman-teman?
So itulah tadi pembahasan kita mengenai The Invisible of Jogan, perjalanan waktu sang mata dewa Boruto. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.